Selamat malam semuanya. Sekarang nih banyak lagi tren ada kata-kata bahagia itu sederhana. Pasti udah sering dengar ya? Bahagia itu sederhana. Padahal kayaknya kalau kita udah gede tuh kayaknya tuh jadi bahagia tuh susah banget gitu. Iya gak sih? Iya gak? Kita gajinya kecil nggak bahagia gitu, nggak bisa beli apa-apaan gitu kan. Gajinya banyak nggak bahagia juga kadang-kadang. Nggak tahu mau dihabisin kemana gajinya kan. Jadi kalau kita tahu gaji kecil, gaji banyak tuh tetap nggak bahagia kadang-kadang. Gue iri banget sama anak kecil ya. Saat kita kecil tuh kayaknya hal kecil aja bisa bikin kita seneng ya gak? Lu kalau waktu kecil naik ke atas sofa aja seneng kan? Jangan kena bawah ada lahar-laharnya ya gak? Sofa doang loh. Sofa doang udah bisa bikin kita seneng banget waktu kecil. Atau kadang-kadang lagi di luar tuh ada bayangan, harus di dalam bayangan gak boleh keluar gitu. Jangan keluar, kamu kalah gitu kan. Cuma bayangan doang coba. Sekarang udah gede tuh kayak susah banget buat jadi seneng gitu. Atau kalau enggak lagi jalan di lantai itu harus sesuai kotak-kotak lantainya gitu kan. Kotak-kotak lantai. Kayak waktu kecil tuh enak banget ya. Dan juga waktu kita kecil tuh masalah tuh gampang kelarnya gitu. Setiap ada masalah tuh cuma di hah aja udah beres. Ya enggak? Kita bikin pesawat terbang, aduh terbangnya jelek. Hah, wah bagus. Beli kumang gitu nggak mau keluar, hah keluar dia kan jalan. Ya. Beli keong gitu kan. Atau lagi main Sega gitu, aduh kasetnya rusak. Hah, jalan lagi kasetnya. Iya kan, semua masalah tuh cuma di beres. Makanya harusnya sekarang juga kalau ada kasus korupsi segala macam, tersangkanya kita gitu rame-rame juga kayaknya. Saya nggak akan korupsi lagi gitu. Enak jadi anak kecil ya. Dan kalian tahu nggak, kebahagiaan itu tuh bisa diukur loh. Jadi setiap tahun tuh ada namanya peringkat negara paling bahagia. Negara paling bahagia di dunia tuh bisa diukur. Udah 2 tahun terakhir tuh 5 besarnya selalu dari Eropa. Dan nomor satunya tuh 2 tahun terakhir ini selalu Denmark. Denmark tuh selalu menang negara paling bahagia di dunia. Jadi ada kategori-kategori gitu apa yang bisa bikin satu negara itu bahagia gitu rakyatnya. Ada nomor 1 tuh ada kesehatannya gratis. Jadi di sana tuh kesehatan gratis. Ke rumah sakit tuh nggak perlu takut miskin, nggak bisa bayar karena gratis di sana. Di Indonesia menurut gue nggak bisa ada gratisan kayaknya deh. Indonesia aja dapat minuman refill diulang berkali-kali kan? Karena gratis gitu. Ntar kalau ada rumah sakit gratis gimana mau diinfus sampai kembung gitu. Infusnya terus gratis gitu kan. Kayak refill terus kan sampai kembung itu. Emang susah sih kalau di kita ya. Ada juga indikator negara bisa bahagia tuh karena kepercayaan tinggi satu sama lain gitu. Di Denmark gue baca tuh orang bisa aja masuk toko gitu ninggalin stroller dorongan bayinya di luar. Dia masuk toko segala macam dan tetap ada gitu, nggak ada yang ngambil. Di sini aja sendal aja hilang ya nggak? Gimana dorongan bayi coba? Itu bayinya udah dijual di Facebook pas itu kalau gitu tuh. Susah Indonesia kalau mau jadi negara yang bahagia ya. Ada juga indikator terakhir tuh di Denmark kenapa jadi negara yang paling bahagia di dunia. Karena di sana tuh warganya paling banyak tuh bersepeda. Jadi kendaraan utama di situ sepeda. Dan gue juga pernah baca emang untuk pesepeda tuh negara paling enak buat pesepeda itu di Denmark. Jadi tuh katanya kalau karena di Denmark banyak yang sepedahan jadi mobil dikit jadi nggak macet, negaranya bahagia. Mobil dikit jadi nggak polusi, udaranya seger jadi bahagia orang-orangnya. Menurut gue yang bikin bahagia itu bukan bersepedanya menurut gue. Yang bikin bahagia itu adalah bersepeda di Denmark. Karena Denmark enak, ya nggak? Coba orang Denmark suruh sepedaan di Jakarta. Nggak mau dia pasti juga. Pensiun tuh jadi pesepeda. Walaupun gue lihat peringkat-peringkat negaranya, bahkan kayaknya Indonesia aja di 10 besar pun nggak ada. Di 10 besar negara paling bahagia itu Indonesia nggak ada. Gue agak sedih, bahkan justru harusnya tuh Indonesia salah satu negara yang paling bahagia warganya. Kita lagi bengong di rumah aja lapar gitu kan, makanan yang nyamperin bakso gitu, wah nyamperin gitu. Nggak perlu jauh-jauh jalan. Terus juga kalau di Indonesia tuh, walaupun di Jakarta ya karena gue lahir dan besar di Jakarta gitu, walaupun macet gue tetap bahagia gitu. Kan Jakarta macet banget ya dari dulu ya. Kalau kita nyetir mobil gitu, macet tuh gue bahagia karena orang Jakarta tuh kaya-kaya. Kita udah gak aneh lagi kan lihat di jalanan tuh ada Vera, ada Lamborghini di mana-mana udah gak aneh lagi kan. Jadi gue seneng gitu ngeliat banyak mobil mahal. Dan mobil-mobil mahal ini gak bisa sombong sama gue yang naik mobil biasa. Saya lagi nyetir gitu kan, tuh disalip sama mobil itu. Mahal. 1 menit kemudian udah bareng lagi macet. Ayo lo, mau ngapain? Mobil lu mahal. Macetnya sama. Dan juga tuh di Jakarta menurut gue tuh yang bikin bahagia adalah orang Jakarta itu nggak manja. Kalau di negara maju ya,
di negara maju tuh pejalan kakinya tuh nyebrangnya tuh di zebra cross semua. Bahkan lampu merahnya itu ada lampu merah buat mobil, ada lampu merah buat orang nyebrang. Jadi rapi gitu semua. Bedanya gitu emangnya kalau di negara maju tuh orang nyebrang pasti di zebra cross. Kalau di Indonesia orang nyebrang di mana aja. Kecuali di zebra cross, ya kan ya? Emang hebat banget orang Indonesia ya. Karena emang orang Jakarta tuh ya terutama tuh nggak manja kita. Orang bule tuh manja. Mau nyebrang aja mesti ada garis-garis hitam putih kan manja. Orang Jakarta kalau nyebrang nggak perlu zebra cross. Yang perlu apa? Tangan doang. Orang Indonesia itu ya satu lagi menurut gue yang harusnya bikin orang Indonesia tuh orang yang paling bahagia ya. Karena orang Indonesia itu punya rumus. Rumus yang dipakai di seluruh orang Indonesia dimanapun ya, mau dia orang Indonesia tinggal dimanapun dan lagi ada dimanapun, pasti rumus ini selalu dipakai. Nama rumusnya tuh belum 5 menit, ya. Jadi kalau ada yang belum tahu nih rumus belum 5 menit, orang-orang Indonesia baru nih, siapa tahu ada yang orang Indonesianya baru ya, belum tahu rumus 5 menit itu adalah, nih nggak peduli nih ya bawahnya apapun ya, mau lantai, mau tanah, mau comberan, mau rumput, mau ini selokan, kalau makanan lu jatuh nih, trak, kalau belum 5 menit tuh masih bagus buat dimakan lagi. Emangnya kuman-kuman di bawah ini tahu bisa ngitung waktu gitu ya? Jadi ada makanan jatuh gitu kan, cerak, ada kuman mau nempel kan, ayo kita tempel, tunggu dulu belum 5 menit, tahan bro, tahan, gitu. Kan nggak mungkin ya, udah dia tahu dari mana gitu 5 menit ya. Dan juga yang paling unik menurut gue adalah, kalau jatuh makanan nih, kan kita yang ngomong kan, belum 5 menit terus kita ambil kan. Kan kita yang ngomong sendiri belum 5 menit. Kenapa langsung kita ambil? Kan kita punya waktu 5 menit. 5 menit itu kan lama. Santai aja dulu. Santai. Jadi misalnya lagi makan nih lo ya, makan gorengan gitu kan jatuh. Cerak, aduh jatuh. Belum 5 menit. Nanti 5 menit masih lama. 1 menit. Biarin aja dulu gitu santai. Lu bikin mie aja 3 menit jadi loh. Bikin mie dulu tuh masih belum 5 menit itu. 4,5 menit baru, ambil baru. Terima kasih semuanya, nama gue Gilang. Gue ngebayangin kalau film Dread itu ada pesan moralnya malah jelek deh kayaknya. Guys sudah kuda-kuda gitu ya, udah mau berantem gitu, tahu-tahu cintailah produk-produk Indonesia.